Long Feng akhirnya pergi. Tetapi masalah ini tidak pernah berakhir. Long Ping mendapatkan kembali suasana hatinya, dan haoran dipulihkan lagi di matanya. Dan setelah makhluk-makhluk bawaan itu pergi, ada beberapa sosok yang memilih untuk tetap. Naga, kamu benar. Tiba-tiba, harimau putih dalam beberapa sosok membuka mulutnya. Pola harimau itu hitam dan putih, dan dia berjalan di atas angin, dan cakarnya tajam. Macan putih seperti raja, galak dan sombong. Aku juga merasa malu memangsa anak sendiri. Baihu merasa bahwa bahkan jika itu adalah pembunuhan, bahkan jika itu adalah berburu, perlu untuk memburu mangsa lain, memakan anak-anak, itu hanya menghina dirinya sendiri. Pembukaan sosok yang hancur itu berubah menjadi pusaran yang melahap langit dan bumi. Aku juga sama, melahap makhluk lain untuk bisa menguatkanku. Rusa 9 warna itu terdiam sesaat dan mengangkat tanduknya. Anak-anakku juga bisa memancarkan cahaya. Naga, kau benar. Peri itu juga menari dan berkata, anak-anakku juga bagian dari alam. Mereka lahir dan roh. Katai juga mengatakan, Naga, kau benar. Melihat angka-angka itu, Long dan Feng tampaknya berpikiran sama. Mereka memutuskan untuk saling membantu dan berkoalisi. Pada hari itu, mereka menemukan Taoyin baru, Daoyu. Jadi, Long Feng punya saudara lelaki dan perempuan. Dunia luar masih berjuang, masih saling menjarah wilayah masing-masing, dan naga serta burung phoenix dan saudara-saudari dengan hati-hati mengajar anak-anak mereka untuk menciptakan habitat bagi mereka. 10 anak Long dan Feng juga tumbuh dan menjadi lebih kuat. Qin Yichan memandangi phoenix di Jiulong dengan tampilan yang kompleks. Tidak heran, kita saling memanggil saudara dan saudari. Karena, Qin Yichan dan leluhur mereka pada awalnya adalah saudara dan saudari. Dan jika dihitung, orang-orang harus menjadi kakak laki-laki dari Jiulong Yifeng. Orang-orang juga berlatih dan semakin kuat hari demi hari. Namun, Qin Yichan bertanya-tanya, sampai sekarang, hanya ada satu orang di dunia. Dan setelah terinspirasi oleh cara bawaan itu, bagaimana ras manusia yang tak terhitung jumlahnya datang hari ini? Gambar itu berubah lagi, dan Jiulong Yifeng telah tumbuh dewasa. Dan saudara perempuan tertua di antara mereka adalah Feng Hua Zhengmao. Suatu hari, dia berubah menjadi manusia, tetapi seorang wanita yang tiada taranya, berkeliaran dan bermain di antara dunia dengan hati-hati. Tiba-tiba, gadis naga menginjak jejak yang dipenuhi guntur dan merasakan nafas kehidupan. Gadis naga terkejut, ini adalah jejak dari saudara laki-laki ketiga. Setelah sekian lama, anak gadis naga itu lahir. Anak itu laki-laki dan perempuan, tetapi mereka berbeda dari gadis naga dan Leize. Mereka semua adalah kepala dan naga manusia, dan mereka dilahirkan sangat kuat. Di hadapan anak-anak mereka, gadis naga dan Leize sangat bahagia, sama seperti orang tua mereka memperlakukan mereka, dan memperlakukan sepasang saudara lelaki dan perempuan ini dengan kepala naga. Tahun demi tahun, ketika saudara dan saudari sepelatihan tumbuh besar, saudara-saudari Long Feng tiba-tiba menemukan sesuatu. Dan penemuan ini diserahkan kepada saudara dan orang-orang. Ketiganya memilih wilayah, yang merupakan tempat di mana tidak ada jiwa tinggal. Karena disinilah yang menghancurkan lubang langit kurcaci itu. Adik perempuan dari saudara lelaki dan perempuan itu mengambil batu berwarna-warni untuk membuat lubang. Setelah membuat lubang, saudara-saudari sepelatihan menemukan tanah, dan menurut gagasan mereka, orang-orang mengambil kayu emas, api, dan air, dan, di tanah, darah mereka sendiri. Adik perempuannya pintar, jadi dia mencubit. Dan adegan mengejutkan dari Qin Yichan muncul. Setelah melihat bahwa wanita dengan kepala naga memeras angka-angka tanah liat, angka-angka tanah liat berubah menjadi orang yang hidup. Pada titik ini, ada orang lain di dunia. Kayu keemasan, air, tanah dan kayu telah menciptakan organ dan kulit bagian dalam manusia, sehingga mereka dapat menjadi jiwa. Pada saat itu, Long Feng dan saudara-saudaranya memperlihatkan kegembiraan. Namun kegembiraan segera menjadi sunyi lagi. Karena orang-orang ini jauh lebih sedikit daripada orang pertama. Mereka diubah oleh darah orang pertama, tetapi selalu ada waktu bagi darah manusia untuk mengalir. Orang ingin menumpahkan darah mereka untuk membuat orang lain diperas keluar dari lumpur lebih kuat, tetapi mereka dihentikan oleh sepasang saudara kandung. Saudara-saudari itu berkata bahwa ini bukan satu-satunya cara untuk membuat orang lebih kuat. Jadi, pasangan saudara kandung dan orang-orang mulai mengajar balapan itu. Ada ras manusia yang tampaknya sangat cerdas. Meskipun tidak bisa mengendalikan api dan matahari yang begitu kuat, ras manusia menajamkan kayu. Sejak saat itu, bahkan jika mereka tidak menggunakan pengajaran saudara-saudari, dan mereka tidak memerlukan orang pertama untuk mengambil tindakan, ras manusia itu akhirnya tidak perlu minum darah lagi. Ayah benar, tidak ada yang bisa memutuskan sejak lahir. Melihat orang pertama yang mengebor ke dalam hutan, sepasang saudara dan saudari tersenyum. Mereka merasa bahwa orang yang membawa kayu dan membuat api memiliki cukup kredit bagi umat manusia untuk diikat dengan mereka. Semakin banyak roh lahir, saudara-saudari mengetahui bahwa Dao Yin mengalami kesulitan membedakan orang-orang ini. Karena itu,
Saudara dan saudari sepelatihan merasa bahwa setiap orang harus memiliki nama mereka sendiri. Nama depan. Di suku itu, orang-orang yang mengebor kayu dan membuat api sudah dianggap sebagai pemimpin oleh banyak ras manusia. Tetapi dihadapkan dengan saudara dan saudari, mereka menunjukkan kebingungan. Ya, nama. Yah, itu yang aku sebut kamu. Dan mereka. Saudara-saudari butuh setengah hari lagi sebelum akhirnya menjelaskan apa arti nama itu. Tetapi orang yang mengebor kayu dan jatuh ke dalam api itu merenung dalam-dalam. Dia belum pernah terpapar nama itu sebelumnya. Jadi, apa yang harus saya sebut dengan itu? Setelah berpikir sebentar, saudara-saudara itu mengubah jari mereka menjadi sebuah kata di tanah. Batu api. Batu api. Flynn memandang ke arah saudara-saudaranya. Lalu, siapa namamu? Saudara laki-laki dan perempuan itu berpikir sebentar dan melihat bahwa kakak lelaki dari kepala lelaki itu pertama-tama berkata, ibuku memberiku nama. Namaku Fusi. Namaku Nua. Flynn mengingatnya. Dan kemudian memandangi suku-suku yang tak terhitung jumlahnya itu. Dia merasa bahwa suku-suku itu memang harus memiliki nama. Lalu, apa yang harus mereka sebut? Nua berpikir sejenak. Mereka dapat mengambil nama yang mereka inginkan. Sui bingung. Tapi namaku. Mengapa hanya ada satu kata? Tapi kamu punya dua? Nua berkedip. Apakah Anda ingin menambahkan kata lain? Kangen kamu. Kata apa? Flynn membawa kedua tangannya di punggungnya. Angin. Pada saat itu, angin kencang. Angin menggulung api, menjadikannya hanya api kayu, menerangi semakin banyak ras manusia. Angin memicu banjir besar, yang menyebabkan kematian serius dan luka-luka bagi suku tersebut, dan menjungkir balikkan dan menghancurkan rumah-rumah yang dibangun orang. Angin mengamuk di seluruh langit, membuat orang tegak, membuat banyak orang menyaksikan banyak orang terperangkap dalam angin, dan membiarkan mereka tahu hidup dan mati. Namun, umat manusia tidak mati, mereka masih hidup. Rumah itu hancur tertiup angin, membuat mereka tahu untuk membangun rumah yang lebih kuat. Angin meledakkan mereka, dan orang-orang yang terjebak dalam angin kehilangan nyawa mereka, sehingga mereka memberitahu orang lain bahwa mereka perlu menjadi kuat dan menjadi lebih kuat sebelum mereka dapat bertahan hidup. Pada hari itu, umat manusia, angin sebagai nama keluarga. Pada hari itu, angin tidak berhenti, lebih dari manusia,